Nah, ini. Maka itu jangan pernah, ini sejengkal, ini hadis Bukhari Muslim nih. Man zolama kida sibrin. Nah, sibrin itu sejengkal. Siapa yang berbuat zalim dengan menguasai tanah sejengkal, sibrin. Nggak semeter dah, Bu, sejengkal. Nah, makanya nanti kalau kita mengikut orang, kita akan disesatkan oleh orang itu sibrin min sibrin. Sejengkal selangkah, sejangka awak kan diajaknya tuh. Jangan kan ibu bertetangga ya. Mentang-mentang tidak ada pagar lalu bergeser, sejengkal nanti bergeser. Ya kan, ada pagar berjalan. Iya kan, hari ini di sini 1 tahun 2 tahun ke depan, sudah sampai aja kemana-mana pagarnya ini kan. Ini orang nggak enteng kan, ini sibrin. Sejengkal minal ardi. Sejengkal dari bumi ini, dia akan dibebani 7 lapis bumi. Sejengkal itu ibu-ibu, sampai ke bawahnya kan 7 lapis bumi ini. Itu yang akan ditanggungnya nanti di akhirat itu. Nah, untuk apa tanah sejengkal itu? Ini baru-baru ini ada kasus ini di Pasaman. Iya kan? Saya dari dulu itu ibu-ibu beli tanah pasti sudah ada batas. Yang belum ada batas pasti kita coba buat batasnya. Di Pasaman itu kita beli tanah 600 meter. Ya kan? Rencana mau bangun sarang walet. Kemudian di depan sudah bandar ini jalan. Di belakang sudah tembok orang, berarti samping lagi. Nah, samping sini saya kasih beton, ya kan? Pondasi sampai ke belakang 50 meter. Di sebelah sini ke belakang sampai 50 meter. Jadi amanlah tanah itu kan. Di depan jalan, di belakang sudah tembok orang, samping kanan sudah ada pondasi. 1 tahun, ya 1 tahun 2 tahun lah saya nggak pernah ke situ. Ternyata dapat laporan tetangga sebelahnya buat pagar di atas tembok pondasi kita. Ya. Sebenarnya bagi kita tidak ada masalah kan. Masalahnya nanti dengan keturunan. Nah, kami punya pengalaman begitu. Ini kita yang bangun, ternyata ya, tetangga sebelah buat pagar di atasnya. Ketika nanti kita tidak ada, antara anak dengan tetangga sebelah itu akan berbeda pahamnya. Ya kan? Jangan-jangan nanti dia menganggap karena ini pagarnya bapaknya yang buat, berarti tanah pondasi dia yang punya. Ya kan? Nah, saya bilang aja kalau bapak ini kan kita berproses gitu. Ya kan? Nah itu orang anggap remeh itu maksudnya. Tanah-tanah yang sedikit seperti itu dianggap remeh kan, diambil. Padahal ini kalau dia paham hadis ini, diambil 1 jengkal itu kalau 7 lapisnya itu kalau ditonkan berapa ton, Bu? Iya kan? Nah, kalianlah nanti pamannya berbatas kita dengan orang. Iya kan? Berbatasan dengan orang, kita ambil 1 jengkal kali pamannya 20 meter. 1 jengkal tanah kali 20 meter kali 7 lapis langit bumi. 7 belum lagi yang udaranya ke atasnya. Iya kan? Iya. Itu berat tuh, Ibu. Nah, ini juga jalur yang lain juga ini. Man akhaza minal ardi syai'an. Sedikit ini, enggak banyak ada, Bu. Siapa yang mengambil dari bumi, dari tanah syai'an bighairil haq. Nah, tanpa hak dia. Makanya dengan sebelah-sebelah itu jalan-jalan, Bu, nama gitu. Kita tidak akan kaya gara-gara tanah 1 meter, dan tidak pula kalau kita kasih sama orang, kita mengalah, nggak pula miskin gara-gara 1 meter tuh. Makanya kita nanti kalau memang ada masalah, kita cari. Kemudian kalau memang milik dia terpakai, kita bayar, gitu aja. Biarlah selesai hari ini di dunia ini, daripada besok, ya akhirat. Ini orang, ini kata, ada dulu Pak Rohmin Dahuri namanya, menteri, pernah jadi menteri kelautan kalau tidak salah. Pas saya diskusi dengan beliau, apa kata beliau sekarang ini Ustadz katanya, karena manisnya harga tanah,
Lupa orang dengan manisnya surga. Iya kan? Yang manis tanahku, ibu. Iya kan? Nah, gara-gara itu. Makanya ada orang berkelahi gara-gara sedikit batas kan? Ada enggak, Bu? Berkelahi gara-gara batas tanah sedikit? Ada. Luar biasa. Nah, ngambil sedikit dari tanah yang tanpa hak, ia akan dibenangkan pada hari kiamat ke 7 lapis bumi itu. Ini hadis Bukhari. Ya. Tapi kalau dia benar, lain lagi ceritanya. Kalau dia benar, lalu dia mempertahankannya, lain pula. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Tapi siapa yang mencuri tanah sejengkal, maka ia dibebani pada hari kiamat berupa 7 lapis bumi itu. Jadi kalau memang benar rasanya itu, ya kan, nah silakan diperjuangkan. Tapi itulah memperjuangkan tanah di dunia kan jelas lah, Bu. Ya kan, harga tanahnya 50 juta, nanti uang yang keluarnya itulah keadaan sekarang gitu. Ya kan, jadi pesan teman saya, Profesor Dr. Kurniawarman namanya, di dosen UNAN, kami sama-sama dulu main bulu tangkis. Buya, pasanlah ke jemaah, kalau rasonyo lendak kebanyakan rugi, Pak. Mengalah selalusan tanah. Karena memang perdata itu rumit, habis tenaga, habis waktu, habis dana, kemudian nanti cari panjai, nanilang kapak. Dan itu sudah saya rasakan, Ibu. Secara moral, secara batin, itu tidak enak, Bu, bermasalah. Ya kan? Walaupun bukan masalah pribadi kita kan, kemudian tenaga, pikiran kita, dana, ya kan? Nah, padahal kadang harga tanah itu, ya nanti, suatu saat nanti gini, kita akan menerima yang hak kita. Itu aja, prinsip. Bu, punya tanah masalah kan? Hah? Kalau ada, selesaikan sekarang di dunia. Kalau ada punya tanah bermasalah, selesaikan. Kalau memang rasanya ya,